Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, tanggal 7 Juli tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Saya mulai dari bacaan astrologi. Kita lihat hari ini sebenarnya bulan membentuk minimal 3, tapi bisa lebih banyak sih sebenarnya bentuk yang simetris. Artinya kita melihat bahwa bulan ketika berada di 13 derajat itu bertemu dengan 11, ya, antara 10 sampai 13 derajat itu akan bertemu dengan banyak planet lain yang juga berada di derajat tersebut, ya. Jadi itu termasuk di sini adalah yang paling terlihat North Node, South Node, dan di South Node ada Juno. Kemudian dia juga di derajat yang mirip ada Venus, Mars, ada Saturnus, ada Chiron, dan ada Uranus. Artinya hari ini adalah hari yang penting di mana banyak aspek kehidupan kita diaktifasi. Artinya kita mulai bergerak, dan ketika bulan juga berada di Gemini, kemudian dia conjunction dengan North Node, maka memang fokusnya hari ini sedang mempersiapkan masa depan. Dan karena di South Node itu ada Juno, jadi tidak terlihat di chart ini, tapi chart yang ini terlihat ada Juno. Anyway, terlalu detail. Ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa somehow kita bergerak dari hubungan masa lalu mencari bentuk hubungan di masa depan. Dan yang ke depan itu masih dalam bentuk persiapan awal, sehingga kita tidak tahu bentuknya seperti apa ke depan, tapi yang jelas yang kita tinggalkan adalah bentuk hubungan masa lalu. Dan kemudian kalau kita lihat ada segi 4 di sini yang hijau ini antara bulan, Venus, Mars, South Node, dan Saturnus. Ini menunjukkan bahwa bukan hari yang mudah, tapi sebenarnya sama dengan kemarin. Oke, saya akan fokus pada yang gambar hijau, ya, dimana sebenarnya di tengah semua konflik tersebut, bulan sebenarnya dalam posisi yang lebih upper handed, lebih superior. Jadi kalau kita kembalikan ke diri kita, sebenarnya kita dalam posisi sudah paham semua, dan pengambilan keputusan yang kita lakukan ini dilakukan dengan konsen. Artinya banyak hal kita sudah lebih ketahui, sehingga pengambilan keputusannya itu punya dasar yang lebih kuat dibandingkan pada masa lalu. Dan pada saat ini yang gambar trapesium itu menunjukkan bahwa ini memang niatan kita untuk memperbaiki semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena kita mengambil energi bahwa kita punya otoritas terhadap kehidupan kita. Ya, jadi kalau dari 3 kartu ini memang menunjukkan bahwa yang tadinya adalah selaras, saling memberi, sekarang itu kita merasakan ada disharmoni, ada konflik, ya, mungkin dengan orang, mungkin dengan diri kita sendiri yang masa lalu, yang sekarang kita udah berubah. Dan sama seperti kemarin, kita masih mengantisipasi hal yang berat ke depan. Kalau kemarin kita mengantisipasi satu masalah, yang sekarang adalah apapun masalahnya itu membutuhkan keberanian kita dan kekuatan kita, kekuatan pribadi dan determinasi kita untuk bisa melewati masa ini dengan baik. Jadi sama seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ini adalah hari yang mengaktifasi banyak hal. Artinya kalau kita bergerak pada saat ini, karena lantainya itu bergerak, maka kita punya kekuatan untuk loncat lebih jauh daripada kalau dalam kondisi kayak bangun tidur itu kan, kita mau bergerak kan ada lembamnya, ada beratnya. Nah, ini karena semua udah dinamis, sudah bergerak, udah diaktifasi, maka perubahan itu bukan hal yang kayak
nggak harus dari gigi satu lagi kalau mobil, jadi udah langsung gigi dua misalnya seperti itu, karena sebenarnya udah ada langkah pertamanya minimal dari yang kemarin. Nah, tapi perubahan ini perubahan yang sukar. Apapun yang kita rencanakan itu pasti ada perubahan dan pasti ada yang menghentikan sesuatu yang sudah biasa di masa lalu. Advice-nya adalah kita terbuka pikirannya dan kita benar-benar menyerahkan semua, open minded, innocent, seperti bayi yang baru lahir. Dia tuh nggak ngerti apa-apa, but somehow bantuan itu akan selalu datang karena proteksi terhadap bayi untuk stay alive itu selalu ada. Selalu dikirimkan seseorang untuk mencintai dia dan menjadi malaikatnya bayi itu, ibunya yang sebagai awal. Setelah ibunya, kemudian ayahnya, semuanya. Jadi kayak tim yang besar itu, sirkusnya bayi kan. Bayi itu nggak ada yang gampang ya. Setiap kita punya bayi tahu kan, yang dibawa itu wah perintilannya luar biasa. Tapi somehow itu kayak tersedia karena bayi itu dikasih malaikat tanda petik orang-orang yang akan membantu dia. Nah, kalau kita juga berpikir seperti itu, bahwa ini adalah hal yang baru, kita belum tahu ke depannya gimana, mau loncat juga mungkin ke depan akan jatuh, but who knows, belum tentu juga kan, karena akan selalu ada orang yang membantu. Nah, kalau di sini kita lihat outcome-nya justice terbalik, extremes, unbalanced, self-centered. Iya, kalau saya pikir ini lebih self-centered. Jadi yang biasanya kita sangat mendahulukan keseimbangan hubungan, karena hubungannya itu yang kita tinggalkan, maka yang kita fokuskan tenaganya. Jadi kalau dua benda itu kan berat-beratan kanan kiri, kita berusaha untuk menyeimbangkan. Nah, karena hubungannya itu sendiri masih bergerak, maka massa atau berat yang di sebelah sana itu kita tidak perhitungkan, kita tarik semua berat gravitasi ke dalam diri kita. Keseimbangannya jadi bukan di hubungan tetapi di dalam diri kita. Dan bacaan ini ditutup dengan every thought you think has an effect, negative or positive, on every cell of your body. So a quiet mind creates a healthy body. Jadi kayaknya situasi ini kan membutuhkan banyak tenaga, banyak upaya, banyak strategi. Kayak kita mau maju perang, apa yang kita butuhkan? Stamina kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang berbeda, yang kita butuhkan apa? Stamina. Stamina bisa dari fisik tubuh kita, dan ini bicara juga tentang fisik, juga dari psikologis. Kalau kita berpikir semuanya itu belum apa-apa sudah menakutkan, kita kan secara psikologis kemudian berpengaruh pada fisik. Kita takut, kita kecil, kita selalu berdebar-debar, artinya kita memang belum siap. Nah, itu jelas itu bukan resep yang baik untuk menuju kemenangan. Artinya belum siap, bukan berarti itu salah, bukan, tapi belum siap. Nah, kalau kita merasa sudah siap dan merasa harus melakukan sesuatu, dan ini adalah kesempatan besar yang datang kepada kita dan kita sudah merasa siap, maka nomor satu, berpikir positif bahwa apapun yang menjadi dampak dari perubahan ini, dari perubahan yang kita lakukan kepada orang lain, kalaupun di sana ada resisten, ada keinginan untuk menolak apa yang kita lakukan, yang kita ubah, somehow pada waktunya mereka akan menerima ini sebagai satu kenyataan, karena kita memang milik diri kita sendiri dan kita sedang mengambil power atas arah hidup kita, dan itu ada di tangan kita. Oke? Mudah-mudahan masuk akal. Anyway, Winita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.